Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Apa yang Saudara Takutkan? Ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Inilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat yang terkasih, saya pikir kita semua punya rahasia ketakutan di pikiran kita, yaitu hal-hal yang kita coba untuk tidak pikirkan karena sangat menakutkan kita. Saya memiliki ketakutan khusus, yaitu tidak dapat bernafas. Mungkin karena asma saya. Bagi yang lain tentu berbeda-beda, seperti takut pada laba-laba, atau takut berbicara di depan umum, takut ketinggian, atau penyakit tertentu. Ada juga takut akan kejahatan dari masa lalu, seperti penganiayaan saat anak-anak, penyerangan dan kejahatan, ketakutan perang. Jika ketakutan menguasai hidup seseorang, Paulus mengingatkan bahwa dalam semua hal ini, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita, yaitu melalui Yesus Juru Selamat kita. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah merasakan ketakutan itu lagi. Hampir tidak. Dibutuhkan keajaiban bagi sebagian besar dari kita, karena kita masih manusia dan jauh dari sempurna saat kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan pernah terjadi pada kita. Apakah karena tidak satu pun dari hal-hal itu akan pernah terjadi pada kita? Itu juga sesuatu yang tidak dijamin Tuhan. Lihat saja apa yang terjadi pada para rasul. Lalu apa maksud Paulus? Sederhananya, tidak satu pun dari hal-hal ini, meskipun menakutkan, dapat memisahkan kita dari Yesus hidup kita, yang mati dan bangkit untuk menjadikan kita miliknya. Apakah kejahatan yang kita takutkan terjadi pada kita atau tidak, Yesus tidak akan membiarkan hal-hal itu menghancurkan kita. Kita mungkin sangat menderita, kita bahkan mungkin mati, tetapi kita tidak akan direnggut dari tangan Yesus. Tidak ada yang dapat dilakukan dunia terhadap kita yang akan membuat Yesus berpaling dari kita atau berhenti mengasihi kita. Tidak ada yang dapat menghancurkan kita secara menyeluruh sehingga Dia tidak dapat memulihkan kita. Tidak ada yang dapat mempermalukan atau menajiskan kita sampai-sampai Dia berhenti mengasihi kita. Apapun yang datang kepada kita, Yesus memegang kita dengan tangannya, dan Dia akan membangkitkan kita pada hari terakhir.
menang dan bersukacita bersamanya, sembuh dan sehat kembali. Lalu apa? Hidup bersama Dia dan semua umatnya selamanya di kerajaannya, di mana kematian tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tangisan atau rasa sakit lagi, karena hal-hal yang lama telah berlalu. Wahyu pasal 21 ayat 4b. Yesus tetap selamanya dan kita bersama Dia. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ketika aku ketakutan, tolonglah aku untuk bersandar padamu, karena aku tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, apa ketakutan khusus yang ingin saudara bagikan? Apa ketakutan khusus yang ingin saudara bagikan? Pertanyaan kedua, ketika saudara memikirkan sesuatu yang membuat takut, bagaimana saudara menemukan pertolongan di dalam Yesus? Apa pekerjaanmu? Ketika saudara memikirkan sesuatu yang membuat takut, bagaimana saudara menemukan pertolongan di dalam Yesus? Apa pekerjaanmu? Pertanyaan ketiga, 3 atau 4 hal apa yang membuat saudara sangat senang saat tahu hal itu tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah? 3 atau 4 hal apa yang membuat saudara sangat senang saat tahu hal itu tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.